Pak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Mualim yang dimuliakan Allah, yang tadi kita mendengarkan surat Al-Imran dari ayat 1 sampai dengan 10. Selanjutnya sebelum kita mulai, kita bacakan terlebih dahulu kurikulum dari Ustadz Mualim. Kita bukanya dulu. Beliau lahir di Magetan pada tanggal 2 November 1976. Masih muda. Menikah, mempunyai 4 putra, 4 anak, 1 putri, 3 laki-laki. Profesi beliau sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan. Beliau punya Facebook Abu Syahida. Alamat beliau sekarang tinggal di Kompleks Pesantren Husnul Khotimah, Manis Kidul, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat. Pendidikan beliau adalah yang S1 di jurusan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, lulus tahun 2002. Kemudian S2 di jurusan Usuluddin dan Falsafah di Universitas Kebangsaan Malaysia, lulus tahun 2010. Kemudian S3 jurusan yang sama, Usuluddin dan Falsafah di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2015. Jabatan profesi beliau adalah sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPMI, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal PLPMI di STISHK Kuningan. Jabatan organisasi beliau sebagai Sekretaris Koperasi Pemberdayaan Umat. Mutu hidup adalah jadilah batu-batu yang baik yang dapat menopang kekokohan bangunan umat. Baik. Kurang lebih sampai jam 9:04 Ustadz Mualim nanti melakukan kajiannya narasumber, dan nanti berikutnya kurang lebih 45 menit kita akan berdiskusi dengan materi yang beliau sampaikan. Kesempatan sepenuhnya kami serahkan pada Ustadz Dr. Mualim, waktu dan tempat perpustakaan. Gue Ustadz. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmataka wanzur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nurika syamsika abada rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin insyaallah. Yang saya hormati kepada para Dewan Pembina Yayasan Bina Insan Grobogan, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Yayasan Bina Insan Grobogan, Bapak Ibu, para peserta pengajian, ini setiap Ahad pagi ya pengajiannya ya? Iya. Betul ya? Iya, Allah fikum. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimana semua kabarnya? Bagaimana suasana di Gerobokan pagi ini? Cerah ya? Cerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami di sini juga di Kuningan ya, di Jawa Barat juga alhamdulillah suasana cukup cerah ya. Kampus saya, pesantren saya ada di bawah gunung ini. Jadi sebelah kiri saya itu view-nya pemandangannya adalah gunung. Begitu. Jadi kantor saya, ruangan saya itu menghadap persis gunung begitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti berkesempatannya kita bisa bersilaturahim secara langsung insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama tentu saja mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas semua limpahan rahmat, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukur ini sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk kita lakukan, terlebih lagi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur ini erat sekali kaitannya dengan keimanan seseorang. Ya. Siapa yang tinggi kadar keimanannya, maka akan banyak juga syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, orang yang dia sedikit syukurnya itu biasanya juga menandakan kadar tingkat keimanannya juga rendah. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wasykurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian semua, bersyukurlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita orang beriman ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka karena itu Allah juga memerintahkan pada masa yang sama kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat siapa manusia yang paling bertakwa di dunia ini? Siapa manusia yang paling tinggi kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Siapa kira-kira? Tentu jawabnya tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyaksikan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW adalah merupakan manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah teladan yang sangat mulia dari Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, "Man lam yaskur qalilan lam yaskur katsiran." Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, yang kecil, maka biasanya dia juga tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah yang banyak, yang besar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita, apapun kondisi yang saat ini kita lakukan, maka kedepankanlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji Bapak Ibu sekalian, la in sakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah, melipat gandakan bahkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan terus menjadikan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah akan terus menambah dan meningkatkan kesehatan yang ada pada diri kita. Yang hari ini merasa bersyukur karena diberikan harta, diberikan kecukupan harta oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah harta yang diberikan kepada kita semua. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azidanakum. Baik, yang kedua Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya termasuk kita ila yaumil qiyamah. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja merayakan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini memang tidak dilakukan, tidak dianjurkan oleh baginda Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, tetapi ini telah dicontohkan, merupakan sunnah hasanah yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Yang perlu untuk kita ikuti dalam rangka untuk apa? Untuk kita senantiasa mengenang
Baginda, perilaku, kehidupan Nabi Muhammad SAW kemudian kita bisa mentauladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita sebagai orang beriman meyakini pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri teladan ataupun uswah hasanah yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sebagai rasa cinta kita kepada baginda Nabi, rasa sayang kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika pribadi Nabi itu dihina, direndahkan, dilecehkan oleh orang lain, seperti yang kemarin Perdana Menteri atau Presiden Prancis itu, yang melecehkan baginda, maka patut kita sebagai umat Islam marah, begitu. Umat Islam marah. Kenapa? Karena kita tidak rela, kita tidak ridho kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama seluruh umat manusia itu dilecehkan dan direndahkan oleh orang lain, oleh manusia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pengajian pagi hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan materi, judulnya adalah Al-Islam Dinul Haq. Al-Islam Dinul Haq, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang benar. Baik, sebelum saya lanjutkan pembahasan saya tentang materi ini, Al-Islam Dinul Haq, Islam adalah agama yang benar, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin kalau Islam ini merupakan agama yang benar? Yakin atau yakin Bapak Ibu? Yakin. Yakin ya? Yakin. Jawabnya hanya satu, harus yakin. Kalau tidak, ini masalah dengan keimanan kita. Karena meyakini, mengakui, mempercayai bahwa Islam itu adalah merupakan agama yang benar, merupakan dinul haq, itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya qat'i dalam ajaran agama kita, sesuatu yang sifatnya sudah pasti, sudah mutlak, nggak boleh ditawar-tawar. Setiap orang Islam, orang beriman, dia harus mengakui bahwa Islamlah agama yang benar. Kalau masih ada keraguan, ini masalah. Jadi keyakinan, kepercayaan, pengakuan bahwa Islam itu adalah merupakan agama yang benar, dia adalah merupakan sesuatu yang sifatnya qat'i, sesuatu yang sudah pasti. Dia juga merupakan sesuatu yang sifatnya sawabit. Sawabit ini apa? Sawabit ini artinya tetap tidak berubah-ubah. Di masa Nabi, umat Islam mengakui bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Di masa para sahabat, mereka mengakui, mengimani, mempercayai bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Di masa tabi'in juga begitu. Mereka semua mengakui bahwa Islam ini adalah dinul haq, agama yang benar. Demikian pula di masa kita, umat Islam di masa kita juga harus mempunyai keyakinan, kepercayaan yang sama bahwa Islam itu adalah merupakan dinul haq. Islam adalah merupakan agama yang benar. Ini sawabit sifatnya. Harus tetap baku, tidak boleh dirubah-rubah. Begitu. Karena keyakinan ini adalah merupakan minal umuri daruriyatu fiddin. Keyakinan bahwa agama Islam ini adalah merupakan agama yang benar, adalah merupakan sesuatu yang sifatnya darurah, di dalam urusan agama kita. Darurah itu apa? Darurat itu apa Bapak sekalian? Apa darurat itu? Nggak ada pilihan. Begitu. Sama misalnya kalau Bapak Ibu sekalian, daging khinzir, babi itu halal atau haram? Maaf saya minum ya. Haram, begitu. Tapi kalau Bapak Ibu tersesat di hutan, gitu, tidak menemukan makanan, yang ada hanya daging khinzir, nggak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu nggak makan, maka Bapak Ibu akan mati. Maka ini namanya darurat, sesuatu yang haram dia menjadi halal, dibolehkan. Karena terpaksa, nggak ada pilihan. Begitu. Nah demikian pula Bapak Ibu sekalian, keyakinan, kepercayaan, keimanan bahwa Islam ini adalah merupakan agama yang benar, itu juga merupakan sesuatu yang sifatnya darurat. Nggak ada pilihan. Mau nggak mau juga harus begitu. Harus percaya, harus yakin. Begitu. Kalau tidak yakin, tidak percaya, itu ada masalah dengan keimanan kita. Ada masalah dengan
dengan keislaman kita. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sudah dalilnya cukup jelas ya, di dalam Al-Qur'an ya. Tadi sebenarnya saya berharap kepada Qori untuk membacakan surah Al-Imran tadi ya. Sampai paling tidak sampai ayat ke-19 gitu kan. Ternyata berhenti sebelum ayat ke-19. Saya sudah tunggu-tunggu tadi sebenarnya. Baik, di dalam surat Al-Imran ayat 19 ya. Bapak Ibu sekalian, di ayat itu jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya. Qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan ayat yang pendek saya biar mudah untuk dipahami. Inna dina 'indallahi al-Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam. Ya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar ayat ini, ya. Karena ayat ini cukup familiar. Ya. Para ustadz, para mubalek, penceramah, para khotib, dia sering mengulang-ulang ayat ini. Inna dina 'indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya agama yang benar, yang syah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam itu sendiri. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya bahwa al-Islam dinul haq? Bahwa Islam itu agama yang benar. Bahwa agama yang benar, yang diterima, diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Ya. Mari kita lihat bagaimana penafsiran para ulama tafsir ya, ketika mereka menafsirkan surah Al-Imran ayat 19 ini. Inna dina 'indallahil Islam. Ya. Kalau terjemahan umumnya, sesungguhnya agama yang sah, ya, yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Baik, kita lihat yang pertama adalah dalam tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar ini adalah tafsir yang diterbitkan ya, oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Kita lihat ya, bagaimana para ulama-ulama Saudi ya, menafsirkan maksud ayat surat Al-Imran ayat 19 ini. Inna dina 'indallahil Islam ini. Dalam tafsir tersebut disebutkan ya, bahwa yang artinya sesungguhnya agama yang dia atau Allah ridhoi untuk makhluknya ya, yang karenanya dia Allah mengutus para rasul-rasulnya, di mana dia Allah tidak menerima agama selainnya, ialah agama Islam ya. Di mana dia Allah tidak menerima agama selainnya adalah agama Islam. Itu maksud dari inna dina 'indallahil Islam. Ya. Kita lihat dalam tafsir yang lain, dalam tafsir Al-Muhtashar ya, yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid. Ya. Beliau adalah Imam Masjidil Haram. Ya. Bagaimana beliau menafsirkan ayat inna dina 'indallahil Islam ini? Bahwa agama yang sah, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya, kata beliau, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah agama Islam. Ini cukup jelas. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Baik, kita lihat lagi. Ya. Yang ketiga, tafsir Madinah Al-Munawwarah. Ya. Dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah yang diterbitkan para ulama-ulama Madinah, disebutkan bahwa maksud inna dina 'indallahil Islam itu adalah bahwa Allah mengabarkan ya, tidak ada agama yang dia terima dari seseorang selain agama Islam. Ya, tidak ada agama yang diterima ya, dari seseorang selain agama Islam. Baik, kita lihat lagi ya, dalam tafsir Al-Waziz ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, ini pakar ilmu fikih. Ya. Beliau mengatakan terkait dengan surah Al-Imran ayat 19 tadi, inna dina 'indallahil Islam, kata beliau dalam tafsirnya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sama, Bapak sekalian. Ya. Masih penasaran? Kita lihat lagi ya, tafsir yang cukup familiar, ya, tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, beliau mengatakan bahwa inna dina 'indallahil Islam itu maksudnya adalah sebagai berita. Ayat ini adalah sebagai berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang diterima ya, dari seseorang di sisinya selain Islam. Ya. Jadi jelas sekali ya. Hanya Islam saja agama yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Masih di dalam surat Al-Imran untuk mendukung ayat ini, menegaskan lagi ayat ini dalam surat Al-Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Wa may, dan barang siapa yabtaghu, mencari-cari ya, ghairal islami dina, selain Islam itu sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima ya, darinya agamanya itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang seperti ini ya, orang yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya itu ya, fil akhirati, nanti di akhirat, minal khasirin, termasuk golongan orang-orang yang merugi ya. Jadi rugi sekali ya, rugi sekali orang-orang yang dia mencari agama selain agama Islam. Karena sudah jelas dalilnya, hanya Islam saja agama yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Bapak Ibu nggak perlu ragu ya, dengan Islam ya. Kita justru harus bangga begitu ya. Anani muslimin ya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang Islam, harus bangga. Kenapa? Karena agama kita adalah agama yang diridhoi, diterima, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara agama yang lain jelas tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, kadang-kadang di dalam masyarakat ada orang lain ya, yang mencoba untuk menggoyahkan ya, keyakinan, kepercayaan umat Islam ini. Begitu. Waduh, kalau begitu seolah-olah Islam ini agama yang intoleran ya, tidak toleran begitu ya. Tidak toleransi karena dia hanya menganggap agamanya sendiri yang benar gitu. Kita kan hidup di negara Pancasila, kita kan hidup di negara demokrasi. Kita ada beberapa agama, saya lupa ini, saya ada beberapa agama itu ya. Dulu waktu belajar di SD hanya 5 saja, sekarang sudah 6 atau 7 ya gitu ya. Begitu ya. Jadi tidak boleh mengakui hanya Islam saja ya agama yang benar ya. Agama yang lain juga harus diakui kebenarannya ya. Maka dengan dalih toleransi ya, dengan dalih yang lainnya ya, seolah-olah ada kelompok orang yang dia ingin menggoyahkan ya, keyakinan umat Islam ini ya, bahwa hanya Islamlah ya, agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu bagaimana untuk mengkanter, untuk membantah tuduhan bahwa keyakinan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar ini bukan merupakan sesuatu yang menunjukkan Islam itu tidak toleran, tidak ya. Jadi ada babnya tersendiri ya. Kalau dalam bab toleransi nanti ada babnya tersendiri, ada pembahasan tersendiri, ada dalil tersendiri ya. Begitu ya. Apa dalilnya? Dalilnya cukup jelas di dalam surah di surah Al-Kafirun itu ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lakum dinukum waliyadin ya. Lakum dinukum waliyadin ya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini adalah dalil toleransi di dalam Islam ya. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan la ikraha fiddin ya. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam mengakui bahwa agama kita lah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh memaksakan orang lain yang bukan Islam untuk masuk ke dalam agama kita, tidak boleh ya. Aturan sudah jelas, la ikraha fiddin ya. Tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam ya, mengakui kebenaran Islam itu sendiri ya. Kemudian karena itu maka sikap kita kepada penganut agama lain ya adalah tadi dalam surat Al-Kafirun dari lakum dinukum waliyadin ya. Bagimu agamamu ya bagiku agamaku. Ya, jadi nggak usah saling kacau, nggak usah saling memaksakan diri, ya. Begitu. Ya. Tapi sebagai orang Islam sendiri dan terhadap sesama orang Islam, kita harus mengedepankan keyakinan ini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, yang hak, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Bapak sekalian, dalam kehidupan ini kita harus memastikan ya, bagaimana kehidupan kita senantiasa sejalan ya, dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Ya. Hari ini kita Islam, lahir kita dalam keadaan Islam, ya, hari ini kita Islam, dan nanti sampai mati pun kita harus tetap berada dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati. Ya. Mati memang berapa kali? Mati hanya sekali ya sekalian. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam keadaan
menjadi seorang muslim, menjadi muslim. Ya. Begitu karena itu kalau misalnya ada orang yang menggoda, ya, begitu udahlah, kamu kan miskin ini, kan, kamu ini miskin. Nah, kamu udah menjadi orang Islam, udah bertahun-tahun, udah sholat, masih tetap miskin. Baik, kamu saya kasih super mie, kamu saya kasih beras, masuk aja dalam agama saya, keluar dari agama Islam. Jangan sampai tergoda. Ya. Demikian pula yang anak-anak gadis, ya, begitu. Ya, ketika ada yang mau melamar, handsome, kaya, tajir, begitu. Ya. Tapi agamanya bukan Muslim, begitu. Ya, dia jangan tergiur, begitu. Karena keyakinan akidah, ya, bahwa Islam ini adalah agama yang benar, ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita depankan. Ini harus nomor satu, ini harus yang paling utama dan harus kita pertahankan dalam keadaan apapun sekalian. Keislaman kita ini harus senantiasa kita pertahankan. Ini harus kita pegang kuat-kuat, begitu. Jangan sampai terlepas, jangan sampai kendor, ya, jangan sampai diribut orang lain dan sebagainya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mestinya materi sudah selesai nih. Itu intinya sebenarnya. Baik. Berikutnya, sebenarnya tadi saya mau share screen ya. Apakah saya bisa share screen ya? Bisa, Tas. Saya coba. Bisa ya? Ya. Saya coba share screen ya. Share. Oke. Bisa ya kelihatannya. Baik, Bapak sekalian, untuk menambah keyakinan kita, ya, untuk memantapkan hati kita bahwa al-Islamu dinul haq, ya, bahwa Islam itu adalah agama yang benar-benar hak, ya, agama yang memang benar, ya. Maka ini ada materi, ya, PowerPoint yang mungkin bisa sama-sama kita cermati, ya, kita lihat, ya. Tapi minta maaf nih kalau bahasanya terlalu tinggi, ya. Gitu, mungkin saya tidak akan jelaskan semuanya, begitu. Ya, saya sekilas saja, nanti kita akan perkaya dalam dialog, ya. Insya Allah seperti itu. Tapi sebenarnya intinya adalah di mukadimah tadi yang sudah saya sampaikan sekalian, ya. Intinya adalah dalam surat Al-Imran ayat 19 dan Al-Imran ayat 85. Itu adalah kata kunci dari pembahasan topik tema tentang al-Islamu dinul haq. Okay. Dengan kita memahami dua ayat itu saja mestinya kita sudah yakin, kita sudah mantap, ya, bahwa sebagai orang Islam, ya, kita betul-betul percaya, yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, tidak boleh ada keraguan lagi. Baik, agar kita semakin mantap lagi, kita lihat sama-sama slide ini, ya. Tapi sekali lagi mungkin saya akan sekilas saja sekalian, nanti mudah-mudahan kita bisa perkaya dalam dialog, ya. Masih ada ya waktunya kan ya? Masih. Baik. Baik, al-Islam dinul haq, ya. Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, ya. Oke, ini pindah laptop, ya. Laptop saya yang satu lagi agak error, sementara laptop yang ini belum sempat install huruf Arab sehingga agak bergeser dia teks Arabnya. Gitu, nggak apa-apa lah, kita lewati saja di sini. Baik, kita mulai pembahasan dari asal muasal agama, Bapak sekalian. Ya. Bagaimana sih sebenarnya sejarah agama-agama yang ada di dunia ini? Ya. Kita lihat ini ada agama Buddha. Ya. Kita tahu agama Buddha ini dibawa oleh Siddhartha Gautama, ya, pada abad ke-6 Masehi, 6 sebelum Masehi. Ya. Kemudian ada agama Kristen atau agama Nasrani, ya, muncul setelah Nabi Isa. Kemudian berikutnya ada agama lebih jauh lagi ke belakang, ya, ada agama Yahudi. Ya. Ini muncul setelah Nabi Musa alaihissalam wafat sekitar abad 13 sebelum Masehi. Ya. Kemudian agama Hindu, ya, abad ke-31 sebelum Masehi. Ya. Kalau agama-agama di atas sekalian, Buddha, Nasrani, Yahudi, Hindu, ya, itu dianggap sebagai agama yang benar, ya. Lalu bagaimana nasib manusia sebelum yang hidup sebelum munculnya agama-agama tersebut? Bagaimana nasib mereka? Ya. Nah, sungguh aneh kalau Allah itu mencoba-coba agama, ya, bukan menentukan satu agama dari awal sejak diciptakannya manusia. Ya. Baik, kita lihat kemudian tentang
asal muasal Islam. Ya. Islam sudah ada sejak manusia pertama. Nah, Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita lihat dari dalilnya sekalian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan para nabi dan rasul kepada manusia untuk meluruskan kembali penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi itu karakter manusia sekalian. Ya. Kalau mereka sudah jauh dari nabinya, biasanya mereka akan menyimpang. Begitu ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus nabi mengingatkan manusia. Kemudian ketika nabi itu wafat, ya, manusia menyimpang lagi, Allah akan utus lagi nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia. Ya. Gitu. Dan semua agama yang juga para nabi itu adalah agama yang sama karena Tuhannya sama, Allahnya sama. Ya. Yaitu agama Islam itu sendiri. Ya. Para nabi dan rasul itu membawa pesan yang sama, yaitu pesan tauhid. Ya. Mengisahkan Allah. Ya, mengakui bahwa Allah itu adalah satu. Semua nabi dari Nabi Adam sampai kemudian nabi yang terakhir, ya, khatamun nabi wal mursalin, baginda Nabi Muhammad SAW itu membawa pesan misi yang sama. Apa dia? Yaitu pesan tauhid, ajaran tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sama semua nabi. Ya. Gitu. Itulah kenapa Allah menyebutkan bahwa agama para nabi sejak Nabi Adam, ya, salam sampai kemudian yang terakhir itu sama, yaitu agama Islam. Ya. Baik. Ya. Kemudian Bapak sekalian, kita tentu mengetahui, kita meyakini, ya, bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya adalah Maha Pencipta. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, Bapak sekalian. Ya. Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Ya. Siapakah yang lebih baik? Ya. Allah atau Tuhan-Tuhan mereka yang dipersekutukan? Allahu khairun amma yusyrikun. Ya. Allahu khairun, Allah yang lebih baik, amma ataukah yusyrikun, Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan. Ya. Selanjutnya berkali-kali Allah menunjukkan kekuasaannya dalam menciptakan, mengatur alam semesta. Ya. Kemudian dalam banyak ayat Al-Quran Allah mengulang-ulang perkataan Ailahum Allah. Adakah Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala? Artinya Allah ingin menantang, mengingatkan manusia, adakah Tuhan yang mampu menciptakan alam yang maha hebat ini selain Allah Subhanahu Wa Taala? Allah juga menjelaskan tentang masalah penciptaan alam dalam surat Fatir. Ya. Jadi proses penciptaan alam secara detail dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Fatir. Nanti bisa dicek sendiri, ini agak panjang urainya sekalian. Ya. Kemudian kita masuk ancaman bagi orang yang membangkang, ya. Orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam semesta ini. Sikap manusia ternyata terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mukmin, yakni orang beriman yang senantiasa berkata baik dan beramal soleh. Perkataan yang baik dan amal solehnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang kafir, orang yang mengingkari Allah, menutupi kebenaran, menyekutukan Allah, menentang para rasul dan disesatkan oleh syaitan. Allah mengancam kepada mereka semua orang-orang kafir ini bahwa memusnahkan mereka lalu mengganti dengan umat yang lain. Ya. Kemudian Allah juga mengancam orang-orang kafir, ya, orang-orang yang membangkang kepada Allah, perintah Allah sementara tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang pencipta alam, itu dengan ancaman neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Kemudian berikutnya jika bencana itu ditimpakan akibat perbuatan, pasti tidak ada lagi makhluk melata yang masih bisa tinggal. Ini ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lalu sekalian, karena Allah adalah menciptakan alam semesta ini. Ya. Allah yang menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, termasuk kita manusia, maka Allah adalah zat yang paling tahu tentang keadaan alam semesta ini. Termasuk Allah yang paling tahu tentang keadaan kita manusia. Apa yang diperlukan, apa yang harus dilakukan, itu Allah lah yang paling tahu. Penciptalah yang paling tahu akan ciptaannya. Al-Khaliq yang paling tahu tentang makhluknya, maka Allah yang paling tahu. Allah bersifat Al-Alim, Maha tahu terhadap alam semesta ini. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari zaman azali hingga zaman yang akan datang. Begitu. Allah juga mempunyai sifat Al-Hakim. Al-Hakim ini artinya bijaksana. Karena Allah yang paling tahu semuanya, maka Allah paling bijaksana dan tepat dalam setiap keputusan-keputusan yang dibuat. Ilmu yang diketahui oleh makhluk adalah ilmu yang diajarkan Allah. Kalau tidak diajarkan kita, makhluk tidak tahu.
Ya, jadi semua yang kita tahu itu adalah karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bersifat al-alim, maha bijaksana, maha tahu dan juga maha bijaksana. Ya. Maka Bapak sekalian, kalau dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang ya. Biasanya ketika Allah menyebutkan Al-Hakim itu dibalut dengan kata-kata al-alim. Ya. Alimul Hakim, ya. Maha mengetahui dan maha bijaksana. Karena biasanya orang yang bijak itu, Bapak sekalian, ya, orang yang bijak dengan orang yang pintar mana yang lebih tinggi kedudukannya sekalian? Orang yang bijak dengan orang yang pintar dengan orang yang paling mana yang lebih tinggi kedudukannya? Orang yang bijak. Begitu ya. Karena itu maka ayatnya alimun hakimun. Alim dulu, tahu dulu, kemudian bijaksana. Begitu. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya sedikit pun. Tapi manusia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Ketika Allah memilih suatu agama, ini kembali pada agama sekalian. Ketika Allah memilihkan suatu agama untuk hambanya, untuk manusia, maka itu pastilah merupakan keputusan yang paling tepat untuk hambanya. Ketika Allah memilihkan satu agama untuk manusia, maka itu pastilah merupakan agama yang paling tepat untuk manusia itu sendiri. Karena Allah maha tahu dan Allah maha bijaksana. Dan Allah pasti tidak akan pernah menzalimi hambanya. Baik. Kesaksian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin, Allah berfirman, bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Surat At-Tin, Bapak Ibu sekalian, saya rasa hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ila alladziina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du bidin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ini ayat terakhir. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itulah hakim yang seadil-adilnya? Gitu. Tidak ada hakim yang lebih adil dibanding dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keadilan Allah itu nanti akan berlaku terutama adalah di akhirat. Tapi sekalian, kalau kita hidup ini memang di dunia ini ada undang-undang, ada peraturan, ada hukum sekalian. Tapi hukum manusia itu seperti seperti sarang laba-laba. Seperti sarang laba-laba. Saya tahu laba-laba ya, kan biasanya laba-laba itu membuat sarang. Sarangnya itu untuk apa? Salah satu tujuannya sarangnya itu adalah untuk menjebak calon mangsanya, begitu. Agar apa? Kalau nanti ada nyamuk sekalian, dia lewat di situ, kemudian nabrak sarang laba-laba itu, dia akan lengket di situ, lekat di situ. Maka laba-laba akan memakannya. Kalau ada lalat juga begitu. Lewat sarang laba-laba dia akan lengket di situ. Kemudian nanti laba-laba akan memakannya. Tapi bayangkan Bapak sekalian, kalau yang lewat itu adalah kucing misalnya, gitu. Lewat sarang laba-laba yang terjadi, gitu. Maka akan rusaklah sarang laba-laba itu. Yang lewat adalah ayam misalnya, gitu, nabrak sarang laba-laba akan rusaklah sarang itu. Itulah kondisi keadilan yang seringkali terjadi dalam hukum yang dibuat manusia dalam kehidupan ini. Kalau yang melanggar peraturan itu orang-orang kecil, rakyat biasa, maka hukum ditegakkan. Tetapi ketika yang melanggar aturan itu adalah orang-orang yang terpandang, orang kaya, orang yang hebat, itu punya jabatan, punya posisi, maka biasanya dia akan lepas dari jeratan hukum. Begitu, ini sering terjadi di mana-mana, nauzubillah, tapi tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Maka walaupun mungkin manusia terzalimi, tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka insya Allah nanti di akhirat dia akan mendapatkan keadilan dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha adil. Allah juga merupakan zat yang maha benar, al-haq. Karena Allah bijaksana dalam segala keputusannya, maka apapun yang berasal dari Allah, yang diputuskan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, itu pasti benar dan tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika Allah menetapkan suatu agama yang untuk hambanya, untuk manusia, maka kita harus yakin bahwa agama itu pasti benar. Karena Allah alimun hakim. Allah maha tahu dan Allah maha bijaksana dan tidak boleh ragu-ragu tadi. Al-Quran juga disebut dengan al-haq,
ya, karena semuanya isinya adalah benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anallahu wal haq. Baik, ya. Bapak sekalian, ya, karena itulah maka agama, ya, yang berasal dari Allah, ya, itu dinamakan dengan agama yang benar, atau dalam bahasa Arab dengan dinul haq, ya. Agama yang benar, yakni agama yang diwahyukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada 3 ayat yang menyebutkan bahwa agama yang dibawa oleh para rasul adalah dinul haq, ya, agama yang benar. Ya. Jadi Allah menetapkan mewahyukan agama, kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan agama ini. Ya. Dan agama yang diwahyukan Allah melalui para rasul, para nabinya itu adalah merupakan agama yang hak, agama yang benar. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan di sini ada 3 ayat, ya, yang bunyinya sama, ya, yang semuanya menjelaskan tentang bahwa agama yang dibawa oleh Rasul itu adalah agama yang hak. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Ya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-haq, ya, membawa petunjuk, ya, dan dinul haq, agama yang benar. Ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sampai 3 kali, ya. Dalam 3 ayat tadi Allah menegaskan bahwa agama yang benar ini akan mengalahkan juga agama-agama yang lain. Yudhirahu 'ala dini kulli, ya. Baik, kita lewati saja, ya. Baik. Kemudian Bapak sekalian, agama yang diwahyukan, diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi disebut dengan dinul haq, agama yang benar, ya. Dan agama yang benar disebut dengan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berasal dari Allah, maka agamanya disebut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apakah mereka mencari agama yang lain, ya, dari agama Allah? Ya. Kalau disuruh memilih, ya, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang paling tahu tentang alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, satu agama untuk kita, begitu, kemudian kita suruh memilih apakah kita memilih agama Allah atau memilih agama yang dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada agama Allah lah kelak manusia akan berbondong-bondong memasukinya. Baik, Bapak sekalian, agama Allah itu, agama yang benar itu adalah agama Islam itu sendiri. Ya. Agama yang benar, dinul haq, dan agama Allah, dinullah, adalah al-Islam, yaitu agama Islam. Ya. Inilah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang tadi saya sebutkan di awal, inna dina indallahi Islam. Ya. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kenapa? Hanya agama Islam yang benar, sebab agama Islam ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah adalah zat yang maha tahu tentang segala sesuatu yang ada di alam ini. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, yang mana ketika menetapkan sesuatu pasti benarnya, ya, keputusan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar, ya, yang tidak akan salah dan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam, ya. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Adapun orang lain yang dia menolak kebenaran Islam, ya, itu sesungguhnya adalah karena rasa iri dan dengki yang ada pada dirinya. Ya. Ada rasa iri dan dengki yang ada di dalam dirinya, begitu, ya. Sehingga dia menolak agama Islam. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan agama Islam itu akan membawa kepada petunjuk, Bapak sekalian. Ya. Islam adalah petunjuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Siapa yang ingin selamat, dia harus mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Inilah jalan yang lurus yang mesti kita tempuh. Jangan mengambil jalan-jalan yang lain, ya, yang akan menyesatkan. Nah, ini kalau diibaratkan Bapak sekalian, perjalanan kehidupan, ya, yang kita lalui itu seperti ini. Ada garis lurus, ya, kemudian ada panah-panah di samping. Ini maksudnya adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Garis yang lurus inilah yang disebut dengan siratal mustaqim, ya. Jalan yang lurus, ya, yang akan mengantarkan kita selamat di dunia wal akhirah, ya.
Kita selalu berdoa dalam surat dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami kepada siratal mustaqim, perjalanan yang lurus. Ya. Seperti apa? Nah, jalan yang lurus itu adalah jalan yang bisa mengantarkan kita sekalian selamat di dunia wal akhirah. Ya. Ini gambarannya seperti ini. Ya. Tidak ada garis lurus, tapi untuk bisa tetap senantiasa berada di dalam garis yang lurus itu gangguannya sangat banyak, Bapak sekalian. Ya. Gangguannya sangat banyak. Ya. Banyak penyeru-penyeru yang dia menginginkan kita itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kita ini punya musuh bebuyutan. Ya. Iblis laknatullah. Ya. Sejak dikeluarkan, ya. Dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, kemudian dikeluarkan, ya. Dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis sudah berikrar, ya. Bahwa iblis dan anak keturunannya berjanji akan berusaha untuk menyesatkan Nabi Adam dan juga anak keturunannya. Berusaha menyesatkan seluruh manusia. Menyesatkan apa? Artinya adalah memesongkan, menyesatkan dari jalan yang lurus ini, akan bergeser dari jalan yang lurus ini. Ya. Baik. Dan jalan yang lurus itu sekali lagi dia adalah agama Islam itu sendiri. Baik. Agama selain Islam, ya. Sudah dijelaskan di bagian pembukaan bahwa agama selain Islam itu bukan berasal dari Allah. Ya. Semua agama selain Islam itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dibuat oleh manusia. Ya. Dibuat oleh manusia itu sendiri. Maka agama selain Islam itu dalam bahasa disebut dengan ad-din ghairullah, ya, agama selain dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Isme-isme atau ajaran-ajaran yang ada di dunia itu juga dibuat oleh manusia, sekalian, ya. Seperti banyak sekali agama, banyak aliran kepercayaan dan sebagainya, ya. Semuanya itu adalah dibuat oleh manusia. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti agama yang dibuat oleh manusia, sementara manusia itulah makhluk yang lemah. Makhluk khata' wa nisyan. Ya. Manusia itu punya dua karakter yang selalu melekat pada dirinya, ya. Yakni apa? Dia selalu salah dan juga lupa. Pelupa kita ini manusia sekalian. Ya. Sangat pelupa manusia itu. Coba kalau misalnya saya tanya Bapak sekalian, ada nggak Bapak Ibu yang masih ingat, ya, secara detail, yang bisa menceritakan secara detail, ya, apa yang telah dilakukan di hari ini, mulai dari bangun tidur sampai sekarang. Ceritakan detik per detik, menit per menit, ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Hari ini aja nggak bisa detail kita menjelaskan. Ya. Apalagi besok yang sudah kita lakukan, apalagi yang kemarin, yang sudah kita lakukan kemarin, ya, kita sudah banyak yang lupa. Ya. Minggu yang lalu lebih lagi, ya, tahun yang lalu ya lebih lagi, 10 tahun yang lalu udah banyak yang lupa. Ya. Begitu. Ya, kecuali peristiwa-peristiwa besar saja yang pernah kita lalui, ya, di dalam kehidupannya yang kita masih ingat. Yang kecil-kecil banyak yang lupa. Ya. Gitu. Makanya bagaimana mungkin kita bisa mengikuti agama yang dibuat oleh manusia, yang banyak salahnya dan juga banyak lupanya. Ya. Baik, ya. Selain Allah adalah merupakan makhluk. Hanya Allah saja sebagai pencipta. Selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Ya. Tentu tidak sama antara yang dapat menciptakan dengan yang tidak dapat menciptakan. Ya. Jangankan menciptakan, mengambil kembali makanan yang dimakan lalat saja tidak dapat. Ini yang diingatkan oleh Allah tentang kelemahan manusia. Ya. Baik, makhluk termasuk manusia itu juga merupakan makhluk yang jahil, ya. Makhluk yang bodoh, ya. Karena diciptakan, maka makhluk itu mempunyai sifat dasar bodoh, tidak tahu apa-apa, ya. Gitu. Segala ilmu ilmu yang dimiliki oleh makhluk itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menahan ilmu kepada makhluk itu, maka makhluk itu pun juga tidak akan mempunyai sesuatu pun ilmu, ya. Bahkan Rasul sendiri sebelum mendapatkan wahyu dari Allah juga tidak mengetahui apa-apa. Nabi juga bingung dulu, ya. Jadi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kan Rasulullah SAW kita lihat, ya. Ketika melihat kondisi masyarakat Quraisy, ya, yang dia terperosok di dalam kejahiliahan, rusak moralnya, rusak akhlaknya, begitu. Rasulullah juga bingung bagaimana nih caranya untuk memperbaiki umat. Ya. Orang-orang Quraisy yang berada dalam kejahilian ketika itu, Rasulullah bingung.
Begitu kemudian Rasulullah biasa berkholwat, bertahanus ya di Hira, yang kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan ilmu wahyu dari Allah, barulah Rasulullah SAW itu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki umat ini ya. Baik ya. Ketika lahir manusia tidak mengetahui apa-apa ya. Karena itu Bapak sekalian, ya, agama yang diciptakan oleh manusia, yang berasal dari manusia itu sifatnya adalah prasangka ya. Kira-kira saja ya. Karena bodoh, maka hasilnya adalah prasangka saja. Ya. Karena tidak tahu, maka hanya bisa menduga-duga. Gitu. Ya. Bukan kepastian. Ya. Ini sangat berbahaya. Ya. Bagaimana jadinya agama yang dia berasal dari prasangka, ya. Dari hasil menduga-duga, ya. Yang serba tidak pasti. Baik, bagaimana kalau begitu orang-orang yang hanya mengandalkan prasangka saja, ya, maka sudah barang tentu ya, dia akan tersesat. Nah, agama yang dia berasal dari prasangka, ya, maka adalah merupakan agama yang batil. Ya. Hasil dari prasangka bukan kebenaran, tapi adalah kebatilan. Hanya Allah yang memiliki kebenaran, sedangkan selain Allah adalah batil. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Ya. Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu adalah al-batil, sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Ya. Gelap di atas gelap. Ya. Bagaimana mungkin menghasilkan kebenaran sementara kondisinya seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang terdiri. Bayangkan, ya. Seorang yang dia berada di tengah lautan, ya, tenggelam di lautan, ya, diliputi ombak, ya, kemudian tutup lagi dengan ombak, terdiri kegelapan yang luar biasa. Ya. Bahkan apabila dia mengeluarkan tangannya, dia melihatnya. Barang siapa yang tidak diberikan cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ini gambaran. Ketika manusia yang serba tidak tahu, kemudian menduga-duga dengan prasangka, dia menciptakan sebuah agama, itu ibaratnya seperti itu. Jadi jauh sekali dari kebenaran. Seperti kegelapan yang ditimpa dengan kegelapan. Agama yang batin. Ya. Nah, karena itu Bapak sekalian, agama yang dihasilkan oleh manusia, ya, yang memang tidak mempunyai pengetahuan, ilmu, yang ketika menetapkan sesuatu membuat agama dia hanya berdasarkan kepada prasangka tadi, ya, maka itu dinamakan dengan dinul batil, agama yang batil. Ya. Karena berasal dari kebatilan, agamanya disebut dengan agama yang batil, dinul batil, agama yang tertolak. Ya. Makanya di dalam surat Al-Imran ayat 85 tadi ditegaskan, ya, Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang dia mencari-cari agama selain agama Islam, agama yang benar, agama yang berasal dari Allah, ya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agamanya itu. Ya. Karena agama selain Islam adalah agama yang dibuat oleh manusia, agama yang batil, ya, maka agama yang batil jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang-orang yang dia mencari-cari agama selain agama Islam, nanti di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Dia akan menyesal nanti, ya sekalian. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama-agama yang batil. Dinul Malik, ya. Agama yang diciptakan oleh manusia itu juga disebut dengan agama yang batil, ya. Atau kadang dia agama atau aturan yang dibuat oleh raja-raja, ya. Seperti misalnya adalah kita tahu ya di sejarahnya Nabi Musa itu ada Fir'aun, ada raja Fir'aun, ya, yang dia menetapkan aturan sendiri, ya, meminta rakyatnya untuk menyembahnya sendiri, ya. Dan ini adalah merupakan aturan seperti ini, dinul malik seperti ini, aturan raja seperti ini, dia juga merupakan aturan agama yang batil. Ya. Aturan penguasa biasanya bersifat memaksa kepada rakyat meskipun bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah kemusyrikan yang sifatnya massal, ya. Baik, al-jahiliyah, ya, agama yang batil, aturan raja, keduanya sama-sama jahiliyah, ya, karena tidak berdasarkan pada ilmu, pengetahuan yang pasti kebenarannya, ya. Allah menyebutnya dengan hukum jahiliyah. Orang-orang jahiliyah menyembah selain Allah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh
lah yang beragama dengan agama yang tertolak atau batil, tunduk pada aturan raja yang ditujukan semata untuk kepentingan raja, bukan untuk rakyatnya. Dan agama selain Allah itu akan membawa kepada kesesatan, sekalian. Kalau agama tadi, agama yang berasal dari Allah, agama Islam itu akan membawa kepada hidayah, petunjuk, yang akan menyelamatkan manusia kita dari dunia dan akhirat. Tapi agama yang diciptakan oleh makhluk, oleh manusia, kalau kita ikuti, dia akan membawa kebatilan dan kemudian akan menyesatkan kita. Jahiliyah inilah yang mengantarkan manusia pada kesesatan, bukan kepada petunjuk. Maksudnya ingin menuju kebahagiaan dunia, tapi yang didapat adalah kesempitan hidup. Bukan keberkahan, tapi justru malah bencana yang didapatkan. Dan nanti di akhirat bukan mendapatkan surga, tapi yang didapat adalah neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, ada pemisah yang sangat jelas antara agama yang berasal dari Allah, yaitu agama Islam, yang ini dibawa oleh seluruh para nabi, mulai nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, Muhammad SAW, dengan agama yang dicipta oleh makhluk, yang agama yang dibuat oleh manusia sendiri. Agama Islam, agama yang benar, berasal dari Allah, akan membawa kepada keselamatan, sedangkan agama yang dicipta oleh manusia sendiri, penuh dengan kebatilan, kejahilian, dan akan membawa kepada kesesatan. Baik, slide-nya sudah habis, saudara sekalian. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Sekali lagi, tanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa Islam adalah agama yang benar. Dan keyakinan ini tidak boleh ditawar-tawar. Keyakinan ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena dia adalah sifatnya darurah. Tidak ada pilihan yang lain. Kecuali kita harus meyakini kebenaran. Dia sifatnya adalah sawabit. Sifatnya adalah tetap, tidak boleh berubah. Hari ini kita yakin Islam adalah agama yang benar. Besok kita harus tetap yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Minggu depan, tahun depan, hatta ketika maut ingin menghampiri kita, kita harus tetap meyakini seyakin-yakinnya bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Inna dina indallahi Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa memperkaya dalam sesi dialog dan tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada, astagfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan kepada MC kembali.